Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mahasiswa kelas berulang Alimba Universitas Indonesia. Oke, pada hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan dan juga kesehatan untuk tak bisa kuliah dan juga menimba ilmu. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita mengenai dissolved constituent removal yang mana merupakan dissolved constituent removal ini merupakan satu tingkat pengolahan di atas dari materi sebelumnya mengenai itu adalah residual removal, residual particle removal. Nah, pada hari ini kita akan membahas bagaimana menghilangkan kadar dissolved constituent, yang mana ini akan fokus kepada proses menggunakan sistem nanofiltration dan juga reverse osmosis, yang mana dua-duanya merupakan bagian dari membran proses. Oke, biasanya untuk dissolved constituent ini rata-rata mungkin kita lebih bisa mengenal dengan istilah dissolved solid atau partikel solid yang memang dia ukuran kecil. Sebenarnya tidak hanya dissolved solid aja atau solid aja yang akan dihilangkan pada proses ini, tapi juga akan menghilangkan kandungan-kandungan lainnya seperti ion anion kation, kemudian mikroorganisme, protein, dan virus. Sehingga di sini ukuran partikel untuk dissolved konstituen ini rata-rata sekitar 10 mikro ke bawah, ya 10 mikro sampai dengan nanomikro. Yang mana biasanya untuk ukuran dari pori si nanofiltration ataupun reverse ataupun RO itu rata-rata memiliki ukuran yang sangat kecil, adalah sekitar mungkin 2 sampai di bawah 2 atau 3 nanomikro. Sangat kecil sekali. Makanya semua partikel yang berada di atas ukuran tersebut akan tersisihkan di atas membran. Nah, biasanya untuk memang rata-rata keduanya, baik itu nanofiltration ataupun reverse osmosis, itu memang akan menggunakan membran yang memiliki bedanya ada di bagian pressure atau tekanannya. Karena rata-rata karena itu ukuran sangat kecil sekali nanomikro, maka kita butuhkan tekanan agar bisa dilewatkan si airnya untuk bisa jadi bersih, dari air kotor jadi bersih. Nah, biasanya untuk target treatmentnya ini ya bisa berupa seperti portable use ataupun portable water use, dan juga untuk industrial water need. Yang mana untuk industrial water need ini biasanya memang membutuhkan air-air yang memang ya bebas ion, rendah water solid, dan juga tidak ada protein ataupun kandungan lainnya. Kenapa? Biasanya untuk industrial use ini akan digunakan untuk air utilitas dan juga air proses. Terutama di air utilitas itu tidak boleh ada nama ion. Jika ada ion maka akan menyebabkan korosif, seperti yang mungkin adanya CA, Mg dan lainnya, akan menyebabkan korosif dalam pipa dan juga menyebabkan penyumbatan nantinya. Nah, ini adalah ukuran partikel atau karakteristik dari dissolved constituent, yang mana biasanya untuk dissolved ini itu memiliki ukuran itu nanofiltrasi atau mulai dari ukuran 0,01 mm atau sekitar 10 mikro. Sehingga mulai dari sini nanofiltrasi itu dapat menghilangkan semua partikel yang berada antara 10 hingga 1 mikrometer. Nah, mana itu akan dapat menghilangkan nucleic acid, kemudian RNA, protein, dan virus yang lainnya. Sedangkan untuk reverse osmosis itu akan lebih kecil lagi, antara 1 mikro sampai dengan 100 nanometer. Yang mana itu bisa menghilangkan amino, nutrien, vitamin, fatty acid, dan lain, dan juga garam-garaman. Nah, sehingga nanti bagaimana kita akan mendesain memilih nanofiltrasi ataupun RO itu tergantung dari tujuannya. Tujuannya kita akan menggunakan treated water dari water use ini sebagai apa? Apakah sebagai untuk proses potable use ataupun sebagai industrial use? Oke, jadi kalau untuk potable use sepertinya untuk nanofiltrasi sudah cukup untuk bisa menghilangkan semua tadi. Kemudian
Nah, kemudian dalam teknologi ini secara umum memang untuk menghilangkan kadar di soft constituent ini dapat menggunakan dua teknologi secara umum. Yang pertama itu adalah membran separasi ataupun menggunakan membran dengan teknik berupa tekanan ataupun menggunakan electrical driven atau electrodelisis. Nah, untuk membran ini atau pressure driven ini dapat bagi dua secara umum, itu nanofiltrasi dan juga reverse osmosis. Sedangkan untuk yang electrical driven itu berupa electrical dialisis seperti menggunakan kandung ion positif dan negatif dan juga energi untuk mendialisis untuk menghilangkan atau memisahkan kandungan yang ada dalam feed waternya. Nah, ini merupakan karakteristik dari ketiganya. Jadi karakteristik dari nanofiltrasi, reverse osmosis, dan juga electrodial membran proses itu dapat menghilangkan apa saja. Mulai dari membran driving force, jadi menggunakan hydrostatic pressure, menggunakan electromotive pressure, kemudian teknik separasinya ada menggunakan CV, shift, solution diffusion, dan menggunakan ion selective membrane. Ini porinya rata porinya kecil dari 2 mikro, sedangkan jersey tidak ada. Dan dapat menghilangkan ukuran sekitar ini. Dan molecular weight-nya sekitar, jadi ada molecular weight yang bisa dihilangkan dengan nanofiltrasi sekitar 300 sampai dengan 1000 molecular weight atau MW, dan juga reverse osmosis kecil dari 300 MW molecular weight. Ini ada yang lain-lainnya, operating pressure. Nah, kalau kita lihat sini operating pressure-nya bisa dilihat bahwasanya untuk membran ini memiliki operating yang lebih besar tekanannya daripada nanofiltrasi. Oleh karena itu, ukuran partikelnya pun juga jauh lebih kecil si reverse osmosis daripada membran. Ini menyebabkan energi konsumsinya lebih mahal dan juga material pun juga sedikit lebih berbeda. Oke, kemudian untuk sebelumnya kita harus mempertimbangkan bagaimana karakteristik air yang harus kita gunakan sebagai membran osmosis, reverse osmosis atau nanofiltrasi. Yang pertama itu adalah kita mempertimbangkan bagaimana dengan spinning solid dan juga turbidity dari airnya. Hingga ini akan mencegah untuk terjadinya clogging ataupun proses clogging di permukaan si membran. Oleh karena itu kita mempertimbangkan kira-kira berapakah ukuran partikel yang diizinkan. Kalau tadi memang kalau tadi rata-rata itu digunakan antara range 10 sampai dengan 10 mikro sampai dengan nano, maka ukurannya maka dapat menghilangkan ukuran seperti itu. Jadi kalau ukuran partikelnya itu lebih dari besar daripada itu akan menyebabkan clogging, karena sedangkan yang kecil dan tersumbat, apalagi kalau masih ada yang partikel yang bukan besar. Oleh karena itu dibutuhkan teknologi pre-treatment sebelum teknologi si membran proses ini. Yang kedua adalah organik yang dapat menyebabkan membran degradasi, menyebabkan perubahan atau kerusakan di degradasi kerusakan dari membran ataupun perubahan dari membrannya. Karena memang yang organik ini memang seperti kan tadi ada fatty acid, amino dan lain-lainnya, itu berpotensi untuk menyebabkan suatu reaksi ataupun perubahan dalam si membrannya. Makanya akan menyebabkan ada kerusakan. Yang kedua adalah ion ataupun zat besi, mangan dan juga partikel dan juga precipitate atau gumpalan ataupun endapan yang terbentuk di permukaannya. Nah, endapan yang terbentuk dari ion dan pun juga menyebabkan endapan di permukaan si membran. Juga adalah minyak lemak dan floating soluble ataupun floatable solid atau partikel yang dapat menyebabkan atau partikel yang mudah melayang-layang, itu juga dihilangkan. Dan erosive substances, jadi ada beberapa zat-zat yang dapat menyebabkan erosif atau kerusakan di membran water. Dan juga terakhir adalah mengenai pH dan temperatur. Sebaiknya kita menggunakan pH netral dan juga temperatur yang umumnya digunakan antara 20 hingga 30 derajat Celcius.
Nah, ini adalah karakteristik dari feed water yang harus kita persiapkan untuk sebelum masuk ke proses nanofiltrasi dan nanofiltrasi ataupun reverse osmosis. Oleh karena itu, sebelum masuk ke itu kita butuhkan pretreatment untuk mengolah ini semua, untuk menghilangkan ini semua agar bisa mempertahankan performa dan juga mempertahankan struktur dari si membran tersebut. Nah, ini adalah flow proses untuk membran. Jadi ini dari A, B, C, dan D. Itu masing-masing ada jenisnya. Yang A itu adalah untuk nanofiltrasi, yang B itu untuk reverse osmosis, yang C itu adalah untuk elektrodialisis, dan D itu adalah combine antara elektrodialisis dan juga RO. Nah, kalau di sini rata-rata untuk nano dan fluid nano dan juga reverse osmosis ini memiliki biasanya dipasang tidak hanya single, tapi biasanya multiple stage. Jadi ada stage 1, stage 2 atau seri. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada beberapa treatment. Jadi ada pre-treatment, feed water pre-treatment dan conditioning. Jadi ada beberapa teknologi yang dipasang di awal untuk menghilangkan yang tadi menghilangkan karakteristik, menghilangkan feed water karakteristik ini. Yang tadi harus dihilangkan lebih dahulu di bagian awal tadi. Oleh karena itu, maka teknologi sebelumnya yang residual particle removal itu dapat digunakan pre-treatment sebagai nanofiltrasi ataupun RO. Di sini ada deep or surface filtration, ada rata-rata menggunakan deep or surface filtration. Nah, ditambah dengan K3 filter untuk menghilangkan partikel-partikel besar mungkin yang di atas 10 mikro akan dihilangkan di sini ataupun 1 mikro yang di sini, sisanya adalah dihilangkan menggunakan nanofiltrasi ataupun RO. Oke. Nah, sehingga di sini rata-rata untuk pre-treatmentnya, jadi ada pre-treatment sebelum RO ataupun nano dan juga ada post-treatment. Nah, untuk post-treatment ini rata-rata memang digunakan jika ingin digunakan sebagai sebagai contoh sebagai potable water, kita butuhkan disinfection and pH stabilization, ataupun juga bisa langsung digunakan sebagai to brine management. Jadi rata-rata memang untuk ini digunakan dulu disinfection and pH stabilization, baru digunakan sebagai water use. Dan juga untuk yang elektrolisis juga sama, membutuhkan teknologi pre-treatment sebelum dan juga post-treatment sesudah dari elektrolilisisnya. Nah, ini merupakan tipikal membran dalam nanofiltrasi dan juga reverse osmosis, yang mana contoh yang A ini adalah merupakan nanofiltrasi. Ini adalah merupakan spiral wound element atau membran yang dibuat seperti tube dengan tube panjang, sehingga nanti akan ada layer-layer. Nah, layer-layer ini masing-masing layer ini ada membrannya dan ada space permeate collection. Jadi ada yang digunakan untuk mengkolek air yang akan telah terfiltrasi tadi. Seperti ini bentuknya, ada membrannya, ada outlayernya, ada permeate channel spacer, dan juga collecting tube. Jadi nanti airnya akan masuk dari outlayer atau view channel, dari view channel spacer ini masuk ke membrannya, baru nanti membran akan masuk ke dalam permeate collection tube ini. Seperti ini lebih jelasnya. Jadi ini adalah raw waternya, feed waternya, kemudian dia akan ditekan dari luar masuk ke dalam, sehingga masuk ke dalam collecting tube ini, baru akan dibuang sebagai clean water. Setelah reverse osmosis ataupun nanofiltrasi, ini adalah rejection waternya ataupun air yang tertolak ataupun sisa-sisa yang tidak filtrasi. Ini ada jenis lain berupa seperti ini juga, seperti ini bentuk tampak depannya untuk yang spiral, ada yang bentuknya seperti ini juga seperti hollow fiber sama. Jadi rata-rata memang seperti tabung panjang. Nah, kita masuk mengenai reverse osmosis. Reverse osmosis ini merupakan teknik di mana menggunakan perbedaan tekanan dalam menghilangkan partikulat ataupun dissolved partikel tadi. Yang mana itu adalah rata-rata digunakan
berdasarkan perbedaan tekanan osmotik yang memiliki tekanan lebih tinggi antara 1.200 hingga 8.500 kilopascal dan dapat menghilangkan partikel dengan berat molekul kecil dari 300 miliwatt molecular weight, lebih kecil. Nah, untuk itu penjelasan mengenai RO itu bagaimana cara kerja RO, di mana mulai dari raw feed water ataupun unfiltered water. Unfiltered water itu pertama akan dimasukkan, di mana di sini antara tekanan saline water ataupun unfiltered water dengan fresh water itu lebih tinggi tekanan yang di bagian di fresh water, sehingga fresh water akan masuk ke saline water. Nah, di sini saline water ini sehingga dinamakan osmotic flow, ada osmotic flow-nya. Kemudian ketika tekanan antara A dan B ini sama, maka dia akan seimbang atau disebutnya equilibrium osmotic. Jadi tekanan antara di bagian unfiltered water dengan fresh water yang sama, maka akan masuk, akan disebutkan sebagai equilibrium pressure, sehingga di sini tekanannya akan naik. Setelah itu baru ditekan dari tekanan luar untuk melewatkan air masuk ke dalam kembali, sehingga sini seperti dipancing. Airnya masuk, dimasukin dulu ke dalam si air bersih, masukin dulu ke dalam si unfiltered water. Setelah seimbang tekanannya, baru kita tekan dari luar. Tekanan luar untuk mengurangi beban dari si membrannya. Sehingga ketika ini ditekan, maka air yang telah bercampur tadi antara unfiltered water dengan fresh water telah bergabung, lah homogen, baru akan ditekan masuk sini, sehingga di sini air yang bersih akan masuk ke dalam sini. Ini tinggallah partikel-partikel kontaminan yang memiliki ukuran partikelnya lebih kecil daripada si ukuran si nanofiltrasi ataupun reverse osmosis tadi. Nah, sehingga akan dihasilkan air yang bersih untuk proses selanjutnya. Oleh karena itu memang reverse osmosis ini kenapa namanya reverse osmosis, karena dia tekanan dibalik, mulai dari tekanan yang pertama disamakan dulu tekanan antara unfiltered water dengan fresh water. Setelah sama, baru kita tekan dari luar untuk yang dari unfiltered water, air yang telah homogen tadi masukin ke dalam fresh water. Nah, untuk lebih lanjut, silakan nanti menyimak di video ini. Nanti akan saya berikan linknya di bio video ini untuk bagaimanakah detail ilustrasi mengenai reverse osmosis dan juga bagaimana dengan teknologinya, bagaimana teknologi proses untuk si reverse osmosis ataupun nanofiltrasi. Kemudian untuk nanofiltrasi yang tadi ini memiliki dapat menghilangkan partikel dengan ukuran 300 hingga 1000 molecular weight, dan juga dapat menghilangkan kandungan beberapa garam-garam dan kandungan organik dan juga beberapa mikroorganisme, sehingga sini memiliki tekanan yang lebih rendah daripada RO. Nah, untuk jenisnya bisa berupa hollow dan spiral wound fiber, dan untuk jenis membrannya sama, itu menggunakan polyamide film komposat atau TFC. Ada mungkin tadi untuk yang reverse osmosis memiliki ukuran pore size-nya lebih kecil daripada si nanofiltrasi. Oke, ini tugas mandiri untuk masing-masing orang untuk membuatkan review mengenai nanofiltrasi dan juga reverse osmosis terkait feed water concentration, criteria design, dan juga karakteristik dari nanofiltrasi dan RO. Karakteristik ini adalah karakteristik dari si nanofiltrasi dan RO-nya, dan level proses dan cara kerja, dan sertakan referensinya apa saja. Kalau bisa dibuatkan referensinya apa, dan mungkin kalau mau melampirkan referensi juga boleh, nggak masalah. Nanti dikumpulkan di dalam classroom. Lanjutlah mengenai membran fouling. Nah, di sini biasanya karena memang kita menggunakan membran, pasti ukurannya lebih kecil sekali, sehingga akan ada fouling ataupun itu adalah clogging atau clogging di permukaan si membrannya. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan apa saja yang dapat menyebabkan clogging tersebut. Yang pertama itu adalah disebabkan oleh particulate fouling, jadi disebabkan oleh partikel-partikel yang disebabkan oleh build up solid ataupun disebabkan oleh
disebabkan oleh si karakteristik si teknologi tersebut, yang mana dia berupa memiliki pori yang kecil, kemudian pore clogging, dan juga dapat menyebabkan gel ataupun cake formation. Nah, di sini yang kedua adalah adanya endapan dari kandungan inorganic salt atau dari endapan ion-ion yang mengendap di permukaan si membran tersebut. Dan yang ketiga adalah dari organic fouling due to organic matter, adanya kandungan organic matter yang masih terikut dalam proses. Nah, biasanya organic matter ini dia berbeda dari soft organic. Sehingga sini ada beberapa kandungan organik yang lolos dari proses pretreatment tadi, itu masuk ke proses nanofiltrasi ataupun reverse osmosis, itu akan menyebabkan adanya bentuknya organic fouling, yang organic fouling ini dapat menyebabkan degradasi dari si membrannya karena dia dapat bereaksi dengan membran. Yang ketiga adalah adanya biological fouling due to microorganism presence. Jadi adanya mikroba yang ada di dalam mikroba yang cukup banyak di permukaan si teknologi ini. Karena biasanya bakteri ataupun seperti bakteri, virus, mikroba lainnya itu rata-rata memiliki ukuran kecil, antara di ukuran 1/1 mikro untuk mikroba ataupun bakteri. Sedangkan untuk virus itu ada ukuran di bawah itu ukuran nano, sekitar 500 nanometeran. Sehingga jika ada itu akan menyebabkan fouling yang disebabkan oleh mikroba. Nah, bagaimanakah untuk mengontrol atau mencegah terjadinya fouling tadi? Maka kita harus mempertimbangkan hal-hal seperti berikut. Yang pertama adalah kita memperhatikan bagaimana treatment dalam feed waternya. Karena feed water ini sangat berperan penting untuk memfiltrasi semua hal-hal yang dapat menyebabkan fouling tadi. Sehingga di sini fouling ini kita harus mempertimbangkan bagaimana agar bisa menghilangkan semua partikel-partikel tadi, baik itu organic matter, kemudian biological tadi, itu bisa terhilangkan di awal. Yang kedua adalah chemical treatment and conditioning. Ada yang disiapkan beberapa zat kimia yang digunakan untuk menghilangkan atau untuk menaikkan pH, dan juga untuk menghilangkan kadar-kadar yang memang bisa dihilangkan menggunakan kimia. Contoh seperti menggunakan fluktuasi-koagulasi untuk menghilangkan si kandungan organic matternya ataupun TSS-nya, dan juga menambahkan NaOH untuk NaOH atau pH itu untuk menetralkan pH. Yang ketiga adalah menambahkan hydraulic flushing. Jadi tambahkan tekanan untuk flushing atau untuk membersihkan di permukaan membrannya, atau kita membersihkan menggunakan chemical cleaning. Jadi dalam waktu periode tertentu kita harus membersihkan si membran menggunakan chemical, karena memang ada beberapa chemical yang digunakan untuk menghilangkan kerak-kerak ataupun endapan yang terbentuk di permukaan membran. Yang ini adalah dari operating pressure dan flux rate. Kita harus mempertimbangkan bagaimana konstan dari si pressure yang kita masukkan ke dalam membran tadi, sehingga itu dapat mempertahankan kinerja dan juga konstruksi dari membran. Yang terakhir baru energy consumption dan recovery. Jadi memang ini rata-rata untuk proses membran ini sangat mahal sekali, karena kita harus menggunakan tekanan yang sangat tinggi, maka dibutuhkan energi yang cukup besar. Oke, saya rasa itu untuk hari ini. Jadi ini merupakan materi mengenai dissolved constituent removal. Semoga bisa bermanfaat, dan untuk absensi nanti akan diambil dari tugas materi tadi, asalkan dikerjakan dalam beberapa waktu yang telah ditentukan. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan semoga sehat selalu dan jaga kesehatan. Semoga kita terhindar dari penyakit COVID-19. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.